Tatsuya Ichihashi lahir di prefektur Gifu pada 5 Januari 1979. Ibunya adalah seorang dokter gigi dan ayahnya adalah seorang dokter bedah. Dapat dikatakan dia hidup dengan baik dan tidak kekurangan. Ketika masih muda, Tatsuya bermimpi untuk memiliki profesi yang sama dengan ayahnya. Tapi ketika dia gagal di mata kuliahnya, Tatsuya pindah jurusan dan menamatkan studinya di bidang hortikultura di Universitas Chiba pada tahun 2005. Walaupun lulus dengan nilai yang memuaskan, Tatsuya tidak bekerja, dan dia hidup dari pemberian orang tuanya. Setiap bulan orang tuanya memberikan sekitar $760 atau sekitar 11 juta rupiah pada waktu itu. Tatsuya dikenal sebagai penyendiri. Banyak orang percaya dia adalah seorang hikikomori. Hikikomori adalah suatu istilah di Jepang yang ditujukan bagi orang-orang yang mengurung diri dan menarik diri dari kehidupan sosial. Mereka menolak untuk keluar dari rumah dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan terus-menerus berada di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi 6 bulan. Tidak hanya dikenal sebagai penyendiri, dia juga dikenal sangat pemalas. Kadang-kadang dia mencuri untuk bertahan hidup. Dan tepat setelah lulus, dia pernah merampok dari seorang wanita dan Tatsuya menyerang wanita itu. Kasus itu masuk ke mediasi pengadilan. Kabarnya ayahnya membayar wanita itu sebesar $10.000 sehingga kasus itu hilang dan Tatsuya tidak pernah mendapatkan hukuman atau masalah hukum lain. Jadi setiap dia mendapatkan masalah, orang tuanya akan menyelamatkannya dari hukuman. Menurut orang-orang yang mengenalnya, termasuk pacarnya waktu itu, Tatsuya sangat terobsesi dengan tubuhnya. Dia akan pergi ke gym dan bersepeda 25 km sehari. Dia juga sangat suka membaca manga yang berisi kekerasan fisik. Pada Maret 2007, Tatsuya yang berumur 28 tahun mendekati seorang wanita asing yang bernama Lindsay Hawker berumur 22 tahun. Lindsay adalah seorang guru bahasa Inggris di Jepang. Dia berasal dari Coventry, Inggris. Lindsay merupakan anak kedua dari pasangan Bill dan Julia Hawker. Lindsay bersekolah di King Henry School dan belajar biologi di Universitas Leeds, di mana dia meraih gelar kehormatan dan lulus pada tahun 2006. Meskipun dia berencana untuk melanjutkan pendidikannya mengambil gelar master, dia menundanya karena ingin menambah pengalaman dan mengeksplor sesuatu yang baru. Lindsay pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jepang dan mengajar bahasa Inggris selama 1 tahun mulai Oktober 2006 di sebuah tempat bernama Nova yang merupakan sekolah percakapan bahasa Inggris swasta terbesar di Jepang, tepatnya di Koiwa, Tokyo. Di Jepang, Lindsay tinggal bersama 2 temannya yang juga guru di Nova. 6 bulan sudah Lindsay telah menghabiskan waktunya di Jepang. Pada 20 Maret 2007, Tatsuya bertemu dengan Lindsay di stasiun kereta sehabis pulang dari tempat kerjanya. Tatsuya tiba-tiba mendekati dan mengaku kalau dia murid yang diajarnya. Namun Lindsay tahu benar wajah setiap muridnya dan jelas Tatsuya bukan salah satunya. Lindsay merasa aneh dan terganggu kemudian naik sepeda meninggalkan Tatsuya menuju apartemennya. Ketika mulai sedikit jauh, Tatsuya tiba-tiba mengejar dan berlari mengikuti Lindsay sampai ke apartemennya dan terus mengajak Lindsay untuk berbicara. Di sana Tatsuya meminta segelas air. Lindsay yang merasa kasihan mengizinkannya masuk ke apartemennya. Padahal 2 temannya memberi isyarat untuk melarangnya masuk. Dengan polos Tatsuya meminta untuk diajari bahasa Inggris. Lindsay awalnya menolak, akhirnya menyetujuinya setelah Tatsuya menawarkan bayaran yang tinggi per jamnya, yaitu sekitar Rp400.000. Tanpa disadari, saat pembicaraan itu Tatsuya menggambar sketsa wajah Lindsay, menuliskan nama, nomor telepon, dan emailnya. Dan sebelum pulang, dia meninggalkan kertas itu di apartemen Lindsay. Mereka pun sepakat untuk bertemu beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 24 Maret 2007 di sebuah coffee shop. CCTV coffee shop itu merekam aktivitas keduanya saat sedang mengantri untuk memesan minuman. Dalam CCTV itu, gerak-gerik Lindsay terlihat kurang nyaman di samping Tatsuya. Terlihat jelas dia selalu menjauh ketika Tatsuya bergerak mendekatinya. Pengajaran bahasa Inggris yang berlangsung kurang lebih 1 jam lamanya pun berakhir, dan berlangsung dengan baik. Namun pada akhir pertemuan itu, Tatsuya mengatakan kalau dia lupa membawa uang. Dengan beralasan kalau tempat tinggalnya tidak jauh dari kafe, Tatsuya mengajak Lindsay ke rumahnya agar dia bisa membayar Lindsay. Mereka berdua pun naik taksi menuju apartemen Tatsuya. Saat sudah sampai, Lindsay meminta supir taksi untuk menunggu sebentar.
Namun setelah sekitar 7 menit menunggu, Lindsay tidak kunjung kembali menaiki taksinya. Akhirnya supir taksi itu pun pergi. Hingga sore Lindsay pun tidak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi. Padahal sore itu dia memiliki jadwal mengajar di Nova. Dia pun tidak pulang ke apartemennya. Teman sekamarnya yang merasa khawatir menelepon polisi dan melaporkan bahwa Lindsay hilang. 2 hari sudah tidak ada kabar apapun dari Lindsay. Pihak kepolisian memulai proses pencarian. 2 orang temannya yang tinggal bersamanya memberi kesaksian kalau Lindsay terakhir bertemu dengan Tatsuya. Dan rekaman CCTV di kafe memperkuat pernyataan tersebut. Polisi juga menemukan kertas sketsa yang ditinggalkan Tatsuya saat mengunjungi apartemen Lindsay. Keluarga Lindsay dan teman-temannya yang berada di Inggris mulai merasa khawatir, karena tidak seperti biasanya mereka belum mendapat kabar apapun dari Lindsay. Padahal selama di Jepang, Lindsay setiap hari menghubungi keluarga dan juga pacarnya, baik melalui email, Skype, atau panggilan telepon. Pihak sekolah Nova akhirnya menghubungi keluarga Lindsay dan memberitahu bahwa sudah 2 hari Lindsay tidak bekerja dan mereka tidak dapat menghubungi Lindsay sama sekali. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang sudah didapat, pihak kepolisian sudah memiliki satu-satunya orang yang dicurigai, yaitu Tatsuya Ichihashi. 2 orang petugas segera mendatangi rumah Tatsuya. Karena di Jepang tidak diperbolehkan untuk mengetuk pintu tanpa alasan, tetangganya berbaik hati mempersilahkan petugas untuk mengintip rumah Tatsuya dari balkon. Polisi menyadari adanya bayangan seseorang dari dalam rumah Tatsuya, dan juga keberadaan ganjil sebuah bathtub di balkon rumah Tatsuya. Karena khawatir kalau Lindsay disekap di dalam, kedua petugas tersebut menghubungi pusat untuk mendatangkan bantuan. 7 polisi lain pun hadir dan siap untuk menangkap Tatsuya. Tanpa diduga, Tatsuya membuka pintu dan panik melihat banyaknya polisi. Dia membawa ransel dan tidak memakai alas kaki. Dia menghindar dan berlari sekencang mungkin dan berhasil kabur dari kejaran polisi. Tubuh Lindsay ditemukan tanpa busana, terkubur dengan tanah dan pasir yang dicampur dengan kompos untuk mempercepat proses pembusukan. Tubuhnya dikubur di dalam bathtub di balkon rumah Tatsuya, dengan hanya menyisakan lengan kanannya menyembul keluar ke permukaan. Bibit tanaman disebar di atasnya sebagai kamuflase menjadikan bathtub tersebut menyerupai pot tanaman. Lindsay diikat dan mulutnya disumpal dengan ikatan plastik dan syal. Pada saat otopsi terlihat banyak memar di bagian atas tubuhnya, diduga karena Lindsay melakukan perlawanan untuk melindungi diri. Jasad Lindsay ditemukan botak di mana semua rambut di kepalanya habis digunduli. Di dalam rumah Tatsuya juga ditemukan banyak rambut palsu. Polisi khawatir kalau Tatsuya berkeliaran di luar sana menyamar menjadi orang lain. Keesokan harinya, polisi mengeluarkan surat penangkapan terhadap Tatsuya dan sekarang dia pun resmi menjadi buronan nasional. Polisi membagikan poster wajah Tatsuya di seluruh kota Jepang dan menampilkannya di berita nasional. Namun setelah berminggu-minggu, upaya pencarian Tatsuya belum membuahkan hasil. Gambar Tatsuya sudah disebar di seluruh Jepang dengan berbagai kemungkinan wajah yang ditunjukkan jika dia melakukan penyamaran, termasuk jika dia menyamar sebagai wanita. Selama penyelidikan, orang tua Lindsay berusaha agar kasus putri mereka tetap menjadi berita di media. Bill, ayahnya Lindsay, mengatakan, "Ketika melihat jenazahnya, saya langsung mengenali bahwa itu putriku, karena Lindsay sangat tinggi dan karena dia anakku. Tapi dia dipukuli secara brutal, hidupku dan jiwaku hancur." Mereka secara rutin pergi ke Jepang beberapa bulan sekali untuk mengetahui perkembangan pencarian pemburu anaknya. Berbulan-bulan sudah upaya yang dilakukan tetap nihil. Banyak spekulasi yang bermunculan. Dia diduga sudah melarikan diri ke luar negeri. Ada juga spekulasi kalau dia sudah bunuh diri. Namun tidak ada satupun petunjuk atau informasi itu yang membuktikan keberadaan Tatsuya. Dalam pelariannya, Tatsuya terus berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, dari Aomori hingga Okinawa, dan bahkan Tatsuya bersembunyi di pulau terpencil Oha dan tinggal di dalam bunker beton. Yang terakhir, Tatsuya menetap di sebuah internet cafe di Osaka, dan dia bekerja sebagai kuli bangunan yang mana penghasilannya akan digunakan untuk operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Sebenarnya sesaat setelah dijadikan buronan, dia sudah melakukan operasi terhadap dirinya sendiri, di mana dia memotong tai lalatnya dan menggunting bagian bawah bibirnya agar terlihat lebih tipis. Dia juga mengoperasi sendiri hidungnya sehingga bentuknya berubah. Sudah setahun berlalu, polisi belum juga berhasil menangkap Tatsuya.
Polisi menaikkan imbalan dari 1 juta menjadi 10 juta yen bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi keberadaan Tatsuya. Polisi juga merilis pernyataan baru yang diyakini bahwa Tatsuya telah melakukan operasi plastik dan meminta masyarakat waspada terhadap kemiripan dengan tersangka. Dan hal itu rupanya berhasil. Pada Oktober 2009, seorang ahli bedah di Nagoya menghubungi polisi dan mengatakan kalau kemungkinan dia baru saja melakukan operasi plastik kepada tersangka yang dicari sekian lama. Menyadari bahwa kedoknya telah terbongkar dan berita mengenai dirinya yang menjalani operasi telah menyebar, Tatsuya segera meninggalkan Osaka untuk sekali lagi melarikan diri. Lebih dari 2 tahun lamanya kabur dari kejaran polisi, akhirnya Tatsuya berhasil ditangkap. November 2009, Tatsuya Ichihashi ditangkap polisi sebelum berhasil menaiki kapal yang akan membawanya ke Okinawa. Di pengadilan, Tatsuya mengaku mencekik Lindsay untuk mencegahnya berteriak minta tolong saat dia memperkosanya. Menurut jaksa penuntut, Tatsuya langsung memukul Lindsay ketika dia baru saja memasuki rumah Tatsuya hari itu dan langsung mengikatnya. Tatsuya menerbitkan sebuah buku yang menceritakan detil kejadian di hari pembunuhan Lindsay. Dia menceritakan apa saja yang sebenarnya terjadi di hari itu dan apa motifnya membunuh seorang wanita yang tidak bersalah. Buku itu menjadi bestseller dan hasil penjualannya dipersembahkan kepada keluarga Lindsay yang tentu saja mereka tolak. Pada 21 Juli 2011, Pengadilan Distrik Chiba memvonis Tatsuya Ichihashi yang berusia 32 tahun hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Lindsay Ann Hawker.